kita harus dipaksa atau memaksa diri kita agar lebih inovasi lah, lebih kreatif, bisa mengungguli mahasiswa di luar. Halo Sobat Mikomka Entertain, keep watching, listening, and understanding. Balik lagi di acara podcast Bincang Bintang. Nah, sebelum itu, kami dari Mikomka Entertain mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, untuk podcast kali ini bakal bahas tentang sesuai dengan Agustus ini tentang kemerdekaan Indonesia. Tentunya Indonesia merdeka juga karena pemimpin-pemimpin Indonesia yang membuat strategi-strategi supaya Indonesia menjadi lebih baik. Nah, tema kali ini mengenai how to be a leader. Nah, langsung aja aku sekarang bersama seseorang yang cukup terkenal di STIMIK Amikom Surakarta. Teman-teman Amikom juga sering menyebutnya presiden mahasiswanya Amikom nih. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Andre Dwiki Putra Herlambang. Halo Mas Andre Dwiki. Halo Kak Yola. Gimana nih Mas Andre kabarnya nih? Kayaknya pusing atau gimana nih di masa-masa sekarang ini? Untuk akhir-akhir ini lumayan pusing ya, karena organisasi baru menyiapkan buat PPM ya, atau ospek mahasiswa baru. PPM 2022 ya? Iya. Kiranya tuh bulan apa nih Mas Andre? Untuk ospek sendiri nanti insya Allah bakal dilaksanakan di bulan September ya, di awal bulan September. Bulan September. Nih, sebelum ke yang lain-lain nih, cerita sedikit dong, spill. Mas Andre kan salah satu, berarti ketua organisasi mahasiswa ya di STIMIK Amikom Surakarta. Dari tahun berapa nih Mas Andre? Untuk masa jabatanku sendiri dimulai tahun 2021 ya. 2021. Lebih tepatnya dimulai bulan Oktober, November, Desember. Berarti di November. November tahun 2000, berarti kemarin ya tahun kemarin. Iya. Nih, sebelum ke tema how to be a leader nih, Mas Andre kan sebagai ketua Ormawa. Itu ditunjuk atau pengen sendiri, aku pengen nih apa ngubah Amikom menjadi lebih baik, atau diusung dari dosen-dosen ini Andre ada gini-gini atau gimana nih ceritanya? Mungkin awal mulanya ditunjuk ya, karena kalau nggak salah dari organisasi sebelumnya itu baru COVID juga ya kan? Oh iya, COVID-19 itu ada kesenjangan SDM atau kekurangan SDM, sehingga waktu itu aku ikut panitia PPM, kemudian salah satu anggota organisasi mahasiswa ngajak aku buat ikut gabung ke organisasi mahasiswa atau Ormawa ya kan? Iya, Ormawa. Alhasil dari situ terus dari hatiku yang paling dalam. Hati paling dalam, Mas. Kayak itu banget ya. Nah, itu baru muncul, oh mungkin aku memang harus gabung untuk Amikom ini. Untuk melonggarkan atau meluangkan untuk apa namanya? Urun lah, apa namanya? Pikiran aku tuh pengen si Amikom kayak gini, seperti gini. Jadi kayak aku pengen merubah menjadi baik dengan cara ini kayak gitu. Oh, gitu-gitu. Berarti dari tahun 2021 terus pemilihan, ternyata alhamdulillahnya jadi ketua Ormawa ya tahun 2021. Nah, dari seorang pemimpin ketua organisasi mahasiswa tentunya punya visi misi dong, visi buat Amikom sendiri, buat organisasi mahasiswa itu sendiri. Itu boleh dong, visinya apa sih Mas Andi jadi ketua Ormawa? Untuk waktu itu kalau nggak salah visi misiku itu yang pertama agar mahasiswa Amikom itu lebih aktif, kemudian lebih kritis lagi, lebih aktif, kritis, terus kemudian dari segi UKM lebih kreatif. Emang pandangannya Mas Andre mengenai unit kegiatan mahasiswa di Amikom itu seperti apa sih Mas Andre? Kalau waktu dulu ya, karena mungkin juga efek dari pandemi juga ya, itu banyak UKM-UKM yang hampir mati atau enggak berjalan dengan baik. Hampir mati, kayak apa banget nih? Bisa dikatakan hampir mati, karena dari segi kepengurusannya, kemudian dari segi proker-prokernya itu enggak berjalan dengan baik. Mungkin ya juga efek dari pandemi itu juga selama 2 tahun ya kan. Alhasil ketika aku menerima jabatan sebagai ketua ya harus benar-benar berbenah agar mahasiswa itu lebih aktif lagi, UKM lebih kreatif, agar semua proker-proker atau tujuan-tujuan UKM tersendiri itu juga bisa terpenuhi kayak gitu. Nah, lebih aktif, kreatif. Terus pandangan Mas Andre sendiri sebagai ketua organisasi gimana nih? Berat nggak sih jadi ketua selama periode ini? Kalau ditanya berat atau enggak, kira-kira dari pandangan Mbak Yola nih, dari Kak Yola ini, kira-kira ketua Ormawa berat apa enggak sih? Kalau aku ya dengan adanya mahasiswa di Amikom Surakarta yang emang sih kurang aktif gitu. Kalau di posisi Mas Andre cukup berat sih, karena harus benar-benar ayo kita
bangun Amikom menjadi lebih baik gitu. Gitu berarti berat ya atau enggak gitu? Ya mungkin kalau dikatakan berat atau enggak mungkin tergantung orangnya yang menyikapinya ya. Nah, bener. Kalau kita menghadapi permasalahannya dengan dengan enggak semangat, kemudian pikirannya negatif terus ya mungkin bisa dikatakan berat. Cuman kalau kita pikirannya itu optimis, selalu bisa target-target yang kita pastikan atau yang kita tetapkan itu bakal terlaksana ya insya Allah bakal ringan kayak gitu. Kerja ikhlas gitu ya. Ya kerja ikhlas saja. Terus nih aku sering dengerin Mas Andre itu sering disebut kalau di rapat-rapat, ini cerita tentang Mas Andre dulu ya. Aku harus kalau rapat harus on time, tepat waktu dan time is money. Kenapa sih Mas Andre selalu berpegang itu? Karena harus disiplin atau gimana nih? Kayaknya ada arti tersendiri dengan on time dan time is money. Emang waktu itu ada uang sih, emang benar. Oke, mungkin kenapa kok saya benar-benar masalah waktu itu nggak bisa diganggu gugat ya? Iya benar. Mungkin emang dari didikan saya terhadap orang tua terhadap anak itu emang kayak gitu. Salah satunya ibu saya. Ibu saya apabila ada suatu pekerjaan ya itu harus benar-benar dikerjakan sesuai on time. Karena ibu saya sendiri kalau saya belajar dari ibu saya itu mungkin yang lain itu subuh itu masih pada tidur. Ibu saya itu 2:30 udah bangun, udah masak, udah siap-siap semua sehingga ketika keluarga itu mau bekerja, mau berangkat itu makanan sudah siap tinggal dikonsumsi. Seperti itu. Sehingga ya secara tidak langsung nurun lah, ya kan? Nurun kepada anaknya kayak gitu. Jadi kalau saya contoh nih, saya disuruh nyapu. Harusnya jam 5:30 atau habis subuh itu udah nyapu, udah bersih semua gitu ya. Sudah siap semuanya. Misal itu nggak terlaksana ya kena marah. Bener-bener. Dari kecil seperti itu kena marah ya. Jadi bawaan diri lah. Bener-bener. Siapapun kalau molor biasanya kena marah kalau saya. Bahkan ke keluarga saya sendiri, keluarga besar ketika mau piknik kemana kayak gitu. Namun datangnya pada molor biasanya juga kena marah kayak gitu. Berarti harus benar-benar emang sih sifat tepat waktu harus ditanamkan sehari ini apalagi maupun di keluarga, organisasi karena waktu adalah uang ya. Iya, itu penting banget sih. Karena ada statement juga kalau kalian mau sukses ya hargai waktu dulu. Hargai waktu. Nah, masalah tentang waktu dan sebagainya itu juga mencirikan seorang pemimpin loh. Nah, menurut Mas Andre sendiri nih, pemimpin dalam artian pemimpin itu seperti apa menurut Mas Andre? Pemimpin itu kayak gimana sih kayak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya pemimpin itu sebetulnya tafsirannya juga banyak. Iya, ya kan? benar banget. Setiap pemimpin mungkin juga punya tafsiran sendiri-sendiri. Iya, harus ada perubahan lah, maaf gitu. Kalau saya pribadi sih, yang namanya pemimpin yaitu yang pertama itu harus bisa mengambil keputusan, ya kan. Kemudian itu juga diutarakan sama Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah. Suatu pemimpin itu pekerjaan salah satunya itu pengambil keputusan. Kemudian mempengaruhi, karena kan pengertian dari kepemimpinan sendiri itu kan memanajemen diri kita atau kelompok agar tercapainya suatu tujuan. Nah, oleh karena itu pentingnya pemimpin itu untuk mempengaruhi anak buahnya atau anggotanya agar untuk mencapai tujuan itu benar-benar bisa tercapai kayak gitu. Nah, jadi kemudian dari yang pertama tadi pengambil keputusan, kemudian mempengaruhi ya. Itu mungkin dua itu paling besar sih untuk yang harus dimiliki dari seorang pemimpin. Ya. Nah, Mas Andre sendiri kan ketua organisasi mahasiswa. Gimana sih cara menghadapi anggota-anggotanya Mas Andre ketika namanya aja organisasi, banyak pikiran, banyak kepala sebagainya. Pasti kan banyak banget perbedaan-perbedaan. Nah, dari situlah Mas Andre harus menjadi seorang pemimpin yang harus mengambil sebuah keputusan tadi. Itu gimana kalau ada masalah? Enggak nih, aku pengen gini sih, aku pengen gini tuh kayak gimana? Caranya Mas Andre untuk menghadapi hal tersebut? Untuk masalah seperti itu biasanya itu udah termasuk juga kebebasan berpendapat ya, atau kita sebut juga demokrasi ya. Betul. Kita juga sebagai pemimpin nggak bisa membatasi suara-suara atau usulan-usulan dari anggota atau bahkan orang lain kepada kita. Walaupun itu positif atau negatif ya kita harus terima. Cuman kita sendiri sebagai pemimpin harus bisa menyaring lah mana yang harus disikapi, mana yang tinggal dicuekan aja kayak gitu. Karena terkadang itu omongan itu bisa dianggap motivasi sama menjelekan itu tipis banget. Iya, benar. Nah, untuk menyikapi sendiri perihal usulan atau pendapat-pendapat anggota, kalau saya kembali ke musyawarah sih kalau saya.
kita rapatkan bersama apa yang menjadi usulan teman-teman atau usulan ketika sidang rapat, ya kita ambil keputusan bersama. Karena merujuk juga kalau kita yang beragama Islam, Nabi Muhammad sendiri juga menyarankan ketika kita mengambil keputusan atau ya mungkin mengambil keputusan, yaitu kalau bisa dimusyawarahkan. Mufakat gitu ya. Kayak gitu. Jadi cara pemilihan itu harus nggak dari kita jadi otoriter ya. Zaman dulu kan otoriter ya, enggak ya, berarti langsung. Itu kan zaman otoriter udah lama ya. Dan yang melengsarkan kan juga anak-anak mahasiswa. Bener banget. Nah itu terus dari sana sini pasti juga ada kritikan nih sebagai ketua atau seorang pemimpin. Sikap apa sih yang Mas Andre ambil dari kritikan-kritikan? Kadang kan juga ada yang benar-benar menyakitkan, ada yang ya udahlah gitu aja, gimana nih? Kalau untuk menanggapi masalah kritikan, menurut saya juga kritikan itu ada baiknya dan negatifnya ya kan. Kritikan itu menurut saya juga menjadi bumbu-bumbu. Contoh kalau kita suatu menjalankan tugas atau amanat tanpa kritikan itu juga kayaknya juga nggak afdol ya kan. Ya bener banget. Suatu pemimpin atau suatu ketua bisa dikatakan ketua itu juga pasti banyak kritikan. Cuman tinggal kita yang menghadapi lagi. Lebih mungkin juga cara buat menanganinya seperti tadi, nggak jauh-jauh buat mengambil keputusan seperti tadi. Kalau ada saran atau kritik ya kita bawa ke rapat atau ke musyawarah. Ini ada usulan seperti ini, ya kita kalau emang itu usulannya membangun atau emang emang kenyataan di lapangan seperti itu, ya kita follow up atau kita respon lah dengan contoh emang itu bersinggungan dengan pihak kemahasiswaan atau bidang-bidang lain, ya kita follow up, bantu menjalani atau bantu menyalurkan lah agar usulan-usulan itu bisa tersampaikan. Intinya apapun kritikannya, apabila itu membangun juga harus kita terima. Ya harus kita terima. Benar-benar. Terus nih masalah dari ketua organisasi mahasiswa pasti punya target-target nih. Untuk Mas Andre sendiri, ada nggak sih target terbesar untuk Amikom Surakarta sendiri, untuk kegiatan mahasiswa-mahasiswa di Amikom? Untuk kegiatan ini mahasiswa ya, keseluruhan aja ya. Mungkin ya kita masih di proses atau di tahap berkembang. Ya benar-benar. Kita harus menyadari bahwasanya kampus kita masih di tahap berkembang. Iya. Nah, ketika kita menyadari hal tersebut, seharusnya kita bekerja lebih keras, atau kita misal kampus yang lain itu mahasiswanya sehari itu bekerja selama 4 jam, kita bisa dikatakan harus bekerja lebih dari 4 jam, 6 jam atau lebih. Dalam artian itu gimana ya? Kita harus dipaksa atau memaksa diri kita agar lebih inovasi lah, lebih kreatif, bisa mengungguli mahasiswa di luar. Semisal ada perlombaan ya kita ikut. Nah, seperti itu, lebih aktif lagi lah kayak gitu. Karena ya tadi kita masih di proses berkembang atau masih di tahap berkembang, sehingga kita perlu bekerja lebih keras itu sih. Ya Pak, ini kan berarti mau purna ya Mas. Nah, dari perkembang itu, dari selama Mas Andre menjadi ketua organisasi mahasiswa di Amikom, gimana pencapaian apa yang sudah Mas Andre sama teman-teman wujudkan di Amikom? Apa udah merasa oh ya dari sini ada sedikit perubahan atau belum, atau gimana nih? Untuk pencapaian-pencapaiannya, mungkin saya sudah juga sedikit lega, atau mungkin beban saya atau target yang menjadi target saya mungkin sedikit demi sedikit terkikis ya. Salah satu juga UKM sudah mulai aktif, mahasiswa sudah mulai kritis ya kan. Kemudian kegiatan-kegiatan juga mulai banyak, kemudian ide-ide atau inovasi-inovasi baru dari mahasiswa juga udah mulai muncul. Apalagi target dari kemarin kan dari kita kan belum punya sekre yang tetap ya. Nah itu juga insya Allah dari pihak atasan juga sudah lampu hijau, tinggal pembangunan aja. Mungkin insya Allah kita doakan benar-benar terrealisasi itu di bulan Agustus ini, di akhir ini. Kalau enggak nanti mungkin ya di September awal. Nah kemudian ya setidaknya sedikit demi sedikit atau dari beberapa menjadi tujuan saya itu bisa terpenuhi. Mungkin semua pemimpin juga susah sih. Misal ada 10 target, emang 10 targetnya harus terpenuhi juga susah. Harus semuanya, pasti satu persatu proses beneran. Gitu. Nah, mau purna nih.
mau nggak sih kalau misalnya ada tawaran di 2 periode? Kalau kayak zaman sekarang juga Pak Presiden kita kan juga 2 periode, kan bisa juga di kampus jadi 2 periode, gimana nih? Ya, atau pengen istirahat, mau TA ya? Kalau untuk masalah 2 periode ya itu kalau secara institusi emang ketua ormawa atau ketua organisasi emang cuma 1 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin banyak yang bilang 2 periode mungkin karena senior kita kan senior saya sebelumnya kan itu 2 periode. Mungkin karena ya kembali lagi Covid 2 tahun sehingga mau tidak mau suka tidak suka ya senior saya itu mau suka tidak suka ya harus 2 periode. Cuman kita pada masa jabatanku ini sudah mulai sudah mulai offline atau sudah mulai normal lagi lah. Sehingga insya Allah cukup 1 tahun aja karena apa ya nggak masalah saya mau 2 tahun atau enggak. Cuman lebih ke dipertimbangkan regenerasi ide-ide. Mungkin ide saya masih kurang meluas, nanti ketika ada regenerasi atau pergantian kepemimpinan itu mungkin ide-idenya lebih normal, bukan normal, lebih fresh atau lebih muda lah, maksudnya ide-ide baru bagus, itu muncul. Kayak gitu sih. Gitu. Berarti banyak pertimbangan. Nah, mungkin juga udah semester tua ya kan. Berarti semester berapa ini Mas Andre? Nanti kalau reor berarti di semester 5 akhir sih harusnya. 5 akhir. Ini rekornya di akhir tahun ya? Ya, di akhir tahun. Berarti masih banyak pertimbangan. Masih banyak pertimbangan. Nah, bahas tentang kepemimpinan pasti ada dong panutan Mas Andre sebagai pemimpin itu siapa sih di negara kita sendiri ini? Oke, kalau panutan sendiri ya mungkin banyak sih yang menjadi senternya ya atau yang saya anut ya mungkin yang dikagumin ya gitu yang pertama mungkin dari segi kepemimpinan yang harus tegas mungkin bisa diambil dari Pak Karno ya. Kenapa tuh? Mungkin Pak Karno yang pertama mungkin ya beliau menjadi proklamator ya. Iya, Bapak proklamatornya. Proklamator. Kemudian di sisi lain mungkin Pak Karno itu nggak terlalu memiliki suara yang keras atau nada yang tinggi, ya kan? Jadi tapi didengar ya sekali ngomong. Omongan yang beliau suarakan itu langsung terkena kayak gitu loh. Ya, bener-bener. Walaupun beliau nggak bentak-bentak, walaupun beliau nggak memakai nada yang tinggi, cuman audiens yang Pak Karno ini tuju itu bisa menerima seperti itu ya. Kalau saya pribadi juga itu kan mungkin teman-teman juga jarang sih melihat saya marah-marah ya. Iya, benar, jarang banget sih. Maksudnya yang benar-benar naik pitam kayak gitu kan jarang sih kayak gitu. Kemudian mungkin ada presiden yang saat ini ya mungkin Pak Jokowi ya. Pak Joko Widodo itu saya aplikasikan dari low profile atau apa ya? Low profile ya. Iya, low profile banget beliau dan itu ya merakyat ya pastinya. Itu saya ambil sih. Jadi nggak ada tahtanan lah atau setara ya, kita nggak ada status batasan aku gini nih mimpin nih, kamu harus nurut sama aku tidak ada gitu. batasan status entah itu Pak Jokowi presiden atau merakyat, tapi Pak Jokowi benar-benar mau turun ke rakyatnya, apa sih yang sedang terjadi di bawah kayak gitu. Itu juga saya aplikasikan di kampus, bahkan mungkin teman-teman juga merasakan sendiri sih bagaimana kedekatan saya kepada mahasiswa ya kan. Ketika mahasiswa punya event itu juga saya dekat kayak gitu, karena secara tidak langsung juga itu lebih efisien, lebih seorang pemimpin itu lebih tahu bahwasanya di bawah itu lebih membutuhkan apa gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu lebih terkena atau lebih ngena lah, lebih tepat atau efisien kayak gitu. Jadi dua itu ya, Insinyur Soekarno sama Pak Joko Widodo. Ya semoga bisa meneruskan beliau dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, karena setiap orang juga kayak aku pasti ketika memimpin juga berbeda. Mas Andre juga berbeda dengan ciri khasnya Mas Andre yang tepat waktu. Terus jadi kalau ada beda-beda harus pakai musyawarah, tapi itu kayaknya hal yang wajib sih ya, untuk sekarang juga negara demokratis, nggak ada otoriter. Terus apalagi tadi Mas Andre bilang tentang ada kesetaraan antara tidak ada batasan antara pemimpin dan itu. Nah mungkin cukup itu ya Mas Andre tentang kepemimpinan. Harapannya di podcast kali ini bisa menginspirasi sobat Mikomka nih. Nah yang terakhir nih, harapannya Mas Andre buat Amikom sendiri, buat Indonesia yang ke-77, terus harapannya Mas Andre buat mahasiswa Amikom Surakarta.
Kalau harapan saya sendiri ya mungkin dari teman-teman mahasiswa kembali lagi ke visi misi saya. Iya. Mungkin dari mahasiswa umum bisa lebih aktif lagi, lebih bisa kritis lagi sehingga tidak semua kebijakan kampus itu selalu diterima. Kita belajar kritis lah apa yang informasi kita dapat dari entah itu dari organisasi atau dari pihak kampus itu kita telaah dulu, nggak sekedar terima mentah-mentah kayak gitu. Karena ya dengan cara seperti itu dengan sendirinya nanti bakal membentuk karakter seorang mahasiswa itu ketika nanti wisuda itu menjadi orang yang dewasa. Ya, nah, seperti itu. Kemudian untuk Amikom sendiri ya harapannya kedepannya bisa lebih maju lagi, kemudian target-targetnya itu lebih lebih mendukung mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa kita sudah semangat nih, kita punya tujuan seperti ini, udah kreatif, cuman dalam segi fasilitas masih belum mendukung. Nah, itu juga harapan saya agar Amikom kedepannya setiap tahun bahkan setiap hari itu ada perkembangan seperti itu, ada kemajuan entah itu fasilitas atau kemajuan dari target-target sendiri itu bisa terpenuhi kayak gitu. Kemudian yang terakhir buat Indonesia ya. Indonesia yang ke-77. Nah, ini udah usia yang lumayan ya, 77. Melewati 50 tahun. Nah, untuk Indonesia sendiri ya harapan saya agar kembali lagi ke karena suatu negara itu bakal dilanjutkan oleh generasi muda ya. Iya, mungkin pesan saya juga lebih ke generasi muda, ayo tidak sekedar kalau emang lebih kreatif lagi apalagi hari ini kita hidup di dunia industri multimedia ya, lebih serba digital sehingga tidak ada batasan kalian tidak sukses. Kalau kalian punya kemampuan, ya ayo mari kita salurkan buat negara kita tercinta ini. Bahwasanya juga pemerintah sangat support banget ya, apalagi bila kita dari segi mahasiswa ada kegiatan MBKM seperti itu ya kan. Bener-bener. Kemudian ada support dana buat kewirausahaan mahasiswa kalau punya usaha nih, tapi kok nggak berkembang-kembang karena masalah anggaran. Nah mungkin juga itu salah satu bentuk support dari negara buat anak-anak mahasiswa ya kan. Bukan mungkin juga nggak hanya mahasiswa, bahkan semua kalangan entah itu muda tua itu sekarang peluang untuk sukses itu sama-sama besarnya ya. Seperti itu sih. Bergantung kita yang gimana memanfaatkan batas yang ada di sini. Oke Mas Andre, terima kasih atas waktunya nih. Berhubung sekarang lagi temanya kemerdekaan nih dari Sobat Mikomka, ada nih beberapa kuis tentang kemerdekaan nih Mas Andre. Nah, Mas Andre juga gampang banget ini. Narasumber baru kali ini diberi pertanyaan. Iya, karena ada kuis kemerdekaan, jadi biar seru-seruan aja nih. Pastinya juga bisa dong, masa seorang pemimpin nggak bisa jawab seorang pemimpin juga ini. Susah nih kayaknya pertanyaannya susah. Enggak ini. Dari Sobat Miko juga boleh jawab loh ya. Pertama nih Mas Andre, ini mulai ya, ada kuis kemerdekaan. Aku adalah bapak proklamator dan juga pencetus konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapa itu Mas Andre? Nanti kalau benar dapat apanya, Mbak? Nanti ada setelah break yang ini ya. Nanti dapat ya, di belakang kamera ada dong. Ada hadiah ya. Mungkin kalau selamat. Itu jawabannya adalah Pak Insinyur Soekarno ya kan. Insinyur, bener Mas Andre? Bener nggak? Bener banget nih Insinyur Soekarno, karena tadi ya Insinyur masa nggak tahu sih Bapak proklamator, harusnya tahu. Durhaka ya? Iya durhaka banget, soalnya kan ngefans ya Pak sama Pak Insinyur Soekarno. Nih yang kedua, aku yang menjahit sangsaka merah putih yang berkibar di Pegasan Timur saat proklamasi kemerdekaan. Yang menjahit bendera merah putih itu siapa Mas Andre? Kalau nggak salah itu Ibu Fatmawati ya kalau nggak salah ya. Fatmawati, coba kita lihat. Iya bener banget kan nih. Kok jadi bisa double, sih Mas Andre tahu loh? Ini masih double. Banyak loh. Lagi nih. Aku adalah pengetik naskah proklamasi dan penggagas agar teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta. Yang mengetik naskah proklamasi. Ini kayaknya nggak salah pelajaran SD kelas 6. SD nih ya, kita balik ke masa lalu. Mengetik itu kalau nggak salah Sayuti Melik ya. Sayuti Melik, kita lihat. Iya bener banget sih. Kok berarti bisa? 3 ya, 3. Dulu hadiahnya 3 berarti. Dulu sejarah nilainya berapa Mas Andre? Kok bisa ya menjawab gitu? Nggak tahu, dah lupa aku. Nih terakhir ya. Aku dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Di tanggal kelahirannya di tanggal 2 Mei. Ini terkenal banget loh.
Bapak pendidikan ya? Bapak pendidikan. Kalau nggak salah ini ada salah satu gedung atau taman itu di Jogja kalau nggak salah ya. Apa tuh, siapa tuh? Kayak nggak salah Bapak Ki Hajar Dewantoro ya kalau nggak salah. Bener banget, bener semua berarti loh. Dapat hadiah banyak ini nanti. Hadiahnya nanti minta sama ketuanya Mikomka ya Mas Andre. Oke Mas Andre, sekian dari Mikomka Entertain. Oke, makasih. Semoga tadi tentang kepemimpinan, terus inspirasi-inspirasi yang Mas Andre berikan bisa bermanfaat untuk sobat Mikomka. Nah, cukup itu podcast kali ini bersama Ketua Organisasi Mahasiswa Mas Andre Dwiki Putra Herlambang. Jangan lupa untuk sobat-sobat Mikomka untuk memberikan masukan, saran, kritik melalui akun sosial media Mikomka, yaitu ada akun Instagram @mikomka_entertain, dan jangan lupa untuk saran-saran serta subscribe di akun YouTube Mikomka. Mikomka Entertain, keep watching, listening, and understanding. See you next video.